Tadi kalau bicara kenapa orang menikah, ini yang harus dipikirkan. Kita menikah karena diperintahkan sama Allah untuk menikah. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wijah. Kata Nabi SAW, wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, ya kemampuan secara finansial, dia mampu memberikan nafkah, mampu bertanggung jawab kepada pasangannya, mampu mengelola emosi dia, pokoknya dia mampu untuk menjadi seorang suami, nikah. Kenapa kok nikah? Disinilah tujuannya, beribadah kepada Allah. Tidak ada fitnah. Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah cobaan, sebuah fitnah, sebuah ujian yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki daripada wanita. Nggak ada. Itu paling bahaya. Kalau antum dititipin uang 1 miliar, insya Allah bisa jaga? Insya Allah Ustaz. 1 M jaga, 1 triliun ana jaga. Tapi dititipin perempuan di rumah antum, titip ya? Titip gimana tadi? Titip, jagain 3 hari cuma. Bismillah, Bismillah dia. Bagaimana kondisi dia ketika dititipin perempuan? Ustaz pun goyang hatinya. Sampai antum pernah dengar cerita bagaimana setan menggoda seorang rahib ya? Ketika ada 3 kakak beradik mau berangkat jihad fisabilillah, kemudian dia titipkan adik perempuannya. Dia nggak tahu menitipkan ke siapa. Lalu dia tahu ada orang soleh di sana, maka dia titipkan. Kata rahib ini, oke, tapi jangan di tempatku, taruh di depan rumah sana. Takut si rahib ini, ditaruh depan rumahnya aja. Bagaimana kemudian setan membisik kepada dia, kesian tuh perempuan, dia kesepian, ini itu. Rahib ini cuma datang ngasih makanan kemudian pergi. Ajak ngomong lah, kata dia. Diajak ngomong, mulai ada apa ya? Ada apalah itulah. Listrik kalau ada strum, ada getaran, masya Allah. Sering dapat getaran. Ada getaran. Nah, akhirnya ada lagi setan ngomong, kok jangan, nggak enak kok ngobrol di luar, kelihatan orang gitu loh, kurang etis lah. Kok ngobrol di dalam lah, biar dia lebih tenang. Masuk ke dalam, pelan-pelan zina. Zina punya anak, datang lagi pikir sampai dibunuh tuh perempuan, anaknya dibunuh. Itu godaan wanita kayak gitu. Maka Nabi SAW memberikan solusi, nikah solusinya. Bukan nonton, bukan kemudian pacaran. Oh Ustaz, kan anak masih belum mampu nikah Ustaz. Jadi sekarang anak pacaran dulu. Ketika antum disuruh nikah, antum pacaran, antum menyelisihi syariat. Yang ada, antum akan berzina. Oh enggak Ustaz, anak cuma pegang-pegang Ustaz. Nggak sampai ke sana. Anak tahulah mana dosa besar, mana dosa kecil. Oh, pinter dia jemaah, paham dia tuh tentang agama. Tapi yang sesuai dengan nafsunya dia. Kata Nabi SAW, menikah itu akan lebih membuatmu menundukkan pandangan. Karena kadang-kala terus terang, namanya laki-laki keluar rumah, Allahu Akbar. Sekarang fitnah itu lebih dahsyat di luar apa dalam rumah? Hah? Lebih dahsyat di luar rumah apa dalam rumah? Di luar. Iya, dulu di luar. Sebelum adanya handphone, di luar dulu. Sejak adanya handphone, yang luar masuk ke dalam rumah. Bahkan dalam rumah kita dapat melihat yang tidak ada di luar. Karena yang di luar semuanya masuk ke dalam rumah. Tadi fitnahnya dahsyat sekali. Orang tuh kadang-kadang di luar dia lebih aman. Ketika di rumah
dia pegang handphone, subhanallah ya. Ya enggak Ustaz, ana lihat kajian Ustaz. Kajian. Lihat kajian, tahu-tahu ada yang nggak bagus, dia apa? Dia lewatin. Terus apaan tadi ya? Kalau dia lihat, astagfirullah, boleh ternyata gitu. Terus jangan, dan terus akan diserang antum oleh media. Maka kata Nabi SAW, nikah itu akan membantu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Yang nggak mampu, apa yang harus dia lakukan? Puasa. Bagaimana dia benar-benar menjauh dari fitnah itu dengan menahan diri dari yang halal, makan minum halal dia tinggalin. Apalagi yang urusan perempuan, enggak. Ini solusi. Dan Nabi SAW menyebutkan ya, tentang indahnya pernikahan ini. Barang siapa yang melihat wanita ya, yang membuat syahwatnya ya jadi membara. Kadang kala kita ngelihat, ya Allah, kata dia, boleh, bukan boleh ya, nggak sengaja itu nggak dosa. Nggak sengaja itu tidak dosa. Bukan, kan yang pertama nggak apa-apa Ustaz, bukan itu. Kalau antum memang, ana mau lihat sekali aja, dosa antum. Enggak, ini mau lewat Ustaz, ana cuma sekali aja. Enggak. Yang boleh itu melihat tanpa sengaja. Ketika melihat tanpa sengaja, kadangkala memang yang dilihat membuat gairahnya jadi membara. Apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahli. Hendaklah dia pulang ke keluarganya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Sama persis. Ketika antum nggak punya istri, mau pulang kemana? Mana Ustaz ya? Nah, bayangin. Terus ketika istri tidak ada di rumah, tadi sakinah jadi hilang. Ketika seorang laki-laki di kantornya dia, ya Allah, fitnah Ustaz, pulang ke rumahnya, Assalamualaikum. Yang buka pembantu. Mana ibu, kata dia. Wallahu a'lam. Yang ada cuma saya di rumah ini. Gimana tuh dia? Astagfirullah. Maka tadi kita harus benar-benar mengetahui kenapa kita menikah, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Man razaqahullahu imra'atan salihatan. Barang siapa yang kasih rizki sama Allah istri yang soleha, setengah agamanya Allah sempurnakan. Setengah agamanya, bayangin. Jadi kalau yang nggak nikah-nikah, ya nggak sempurna agamanya. Jadi innamal a'malu binniyat, tadi niatlah untuk beribadah kepada Allah, menjaga kehormatan dirinya. Kemudian niat untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi nggak ada lagi pikiran orang, aku nggak perlu nikah. Kenapa? Aku sudah punya penghasilan loh. Menikah itu beribadah kepada Allah, yang salah satu targetnya memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.